yang perlu kita tahu juga kan investasi itu kan maraton ya, bukan sprint gitu. Jadi sebagaimana Anda menjaga performa Anda, tapi di satu sisi gimana cara menjaga supaya rugi atau drawdown itu nggak terlalu besar gitu. Secara return pun itu investasi yang kalau dibilang pakai feeling gitu, itu pasti performanya jauh lebih jelek dibanding sistematis gitu. Walaupun in the short term yang pakai feeling mungkin bisa lebih tinggi ya. Nah kan kalau kita lihat juga market itu didrive oleh fear and greed ya. Jadi harusnya orang udah di level yang ini kayaknya udah tinggi banget nih, harusnya orang udah fear gitu. Tapi karena greed akhirnya dia tetap masuk. Akhirnya pun kena gitu kan. Ataupun ada juga orang yang terlalu percaya dengan satu saham atau satu produk gitu. Yang akhirnya karena saking percayanya harusnya udah keluar atau cut loss masih stay aja gitu. Nah ini setelah kita analisa tuh ada 4 faktor yang kurang lebih berkontribusi menaikkan indeks nih. Dari 2000-an ke 7000-an gitu. Ada faktor value, ada faktor momentum, ada faktor quality sama Halo Anvisto, kembali kita di Investalk All About Investment. Kembali lagi bersama saya Revo Gilang, host di Investalk kali ini. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Indra Muharam selaku Direktur dari Pinnacle Investment. Selamat datang Pak Indra, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga karena sudah hadir nih di investasiku. Sama-sama atas undangannya juga, terima kasih. Kita akan membahas topik yang pastinya nggak kalah seru. Kita akan bahas soal untungnya dihitung, ruginya diabaikan. Ini kesalahan fatal investor. Jadi kita akan bahas soal lebih ke arah kerugian dari sisi investor, karena dia seringkali investor itu kan gini ya Pak, kita suka mikirnya tuh untung, padahal di balik investasi itu tidak bisa 100% untung gitu ya. Pasti ada risiko yang juga harus kita consider lah, kita pertimbangkan. Karena itu ya one day pasti akan kena juga risiko tersebut gitu ya. Tapi nggak tahu seberapa besarnya atau bagaimana lah gitu kan. Karena memang risiko itu tidak mungkin bisa dihindari 100% ya Pak. Nggak mungkin di-avoid gitu ya. Nggak mungkin, benar. Pasti adalah gitu ya. Mungkin kita udah mempertimbangkan begini, tapi ternyata Trump ada apa misalkan, itu langsung kena risiko, kira-kira kayak gitu ya Pak. Oke siap, mungkin kita langsung aja ke yang awal-awal nih Pak. Mungkin bisa ceritakan sedikit gitu Pak, di Pinnacle Investment itu kurang lebih kayak bergerak di bidang seperti apa, kemudian juga kesibukan Pak Indra sehari-hari itu di Pinnacle seperti apa, mungkin bisa dielaborasi sedikit. Terima kasih, saya nama Indra Muharam, saya Direktur dan juga Head of Investment di Pinnacle Investment ya. Jadi basically mungkin sedikit cerita, Pinnacle Investment itu adalah aset manajemen Indonesia. Boleh dibilang itu the first quant asset management Indonesia. Gitu. Yang membedakan dari yang lain adalah kalau kita lihat aset manajemen lain biasanya fokusnya ke fundamental ya, macro view dan lain-lain. Nah kalau Pinnacle Investment sendiri ini sedikit unik, kita base-nya itu fokusnya ke kuantitatif. Gitu. Dan kalau bisa dibilang kita ini pionir quantitative house di Indonesia. Gitu. Nggak banyak juga yang berkecimpung di situ ya. Dan salah satu juga karena talentnya itu juga very hard to get juga ya. Limited gitu ya. Nah, soalnya backgroundnya itu mesti science based gitu, matematik, fisika, statistik, komputerisasi gitu. Dan kebanyakan kan yang berkecimpung di bidang itu ya either balik ke Indonesia itu jadi guru atau ke startup dan lain-lain gitu kan. Nah untungnya itu kita juga banyak network juga yang jadi student-student yang berkecimpung di pendidikan-pendidikan itu dan juga compete di International Math Olympiad gitu. Nah itu kita biasanya sempat internship sama kita, dan kalau emang bagus ke depannya kita bangun relationship, kita tarik juga ke Pinnacle gitu. Oke, jadi mungkin sebelum kita masuk ke topik kita ya, ini saya juga agak cukup menarik soal kuantitatif berarti ya. Itu kenapa akhirnya Pinnacle ini kan diferensiasinya tuh dibanding yang lain tuh karena ada kuannya itu sendiri ya. Iya, boleh bilang. Pinnacle akhirnya memutuskan untuk kayak lebih ke kuan gitu, mungkin kenapa kuan gitu? Why kuan? Karena mungkin ini sedikit cerita juga ya. Jadi memang background foundernya itu ada 3, ada saya, ada Pak Andri dan Pak Guntur. Nah Pak Andri, Pak Guntur itu memang backgroundnya itu quantitative finance gitu. Nah jadi kerjanya itu memang bikin financial model, risk modeling dan lain-lain gitu. Nah dan kita juga melihat
kalau di Indonesia itu kan saya bilang tadi kan asset management itu kebanyakan fokusnya itu ke fundamental ya. Dan kalau kita lihat kan juga biasanya tim investment itu ada beberapa analis, cover berapa company atau beberapa sektor gitu kan. Nah tapi kalau kita itu justru yang tim investasi kita itu background itu yang matematik, fisika gitu, computer science, statistician gitu. Nah keuntungannya itu kita bilang lebih sistematis gitu. Jadi hanya dengan 4 orang atau 5 orang tim investasi itu kita bisa cover 100% market karena kita pakainya full data, big data gitu. Nah jadi data itu kita olah dan dari data itu terrefleksi keadaan market itu seperti apa gitu. Dibanding kalau misalkan pakai analis yang konvensional ya gitu kan, paling satu analis itu hanya bisa cover 2 atau 3 company dan satu sektor beberapa gitu kan. Dan itu butuh manpower yang banyak juga betul. Gitu dan gak efisien menurut kita gitu. Biasanya kalau yang kayak gitu dia cukup gemuk tuh. Analisnya tuh banyak tuh. Ini tadi 4-5 orang udah bisa cover semuanya gitu. Ya bisa semuanya gitu. Dan secara proses investasinya itu very sistematis dan transparan gitu. Nggak maksudnya nggak ada less human bias lah seperti itu lah. Oh lebih objektif mungkin gitu ya? Iya benar-benar. Karena based on pure number dan modeling yang sudah dibuat lah. Iya. Oke berarti ini tadi pionir ya Pinnacle Investment ya untuk di Indonesia. Iya benar. Well ini menarik sekali untuk digali lebih lanjut ya. Oke Pak, jadi mungkin kita balik ke topik kita nih yang soal investasi dan kebanyakan gini Pak. Kalau di investasi di Indonesia lah itu orang-orangnya investor-investornya seringkali kita akan lebih cenderung itu melihat keuntungan dari suatu investasi, instrumen investasi apapun gitu ya Pak. Jadi kalau ternyata tiba-tiba kripto ini lagi hype nih, banyak orang yang screenshot di Instagram bisa cuan 10x atau 5x kayak gitu ya, multi-bagger, kita akan langsung geser ke sana. Kemudian nanti mungkin ada lagi di forex atau apapun gitu ya, kita geser lagi. Nah sebetulnya dalam berinvestasi itu apakah kita itu sebetulnya hanya fokus kepada cuannya saja atau gimana sih Pak? Sebetulnya kan pasti ada risikonya tadi sudah disampaikan juga. Nah itu sepenting apa sih sebetulnya kita tahu bahwa risiko ini tuh mempengaruhi portofolio investasi kita? Mungkin ini sebenarnya kenapa masyarakat Indonesia seperti itu mungkin faktornya banyak sekali ya. Yang pertama mungkin yang paling obvious itu ya karena pemberitaan dari media sosial dan juga influencer juga yang ikut merekomendasikan produk tersebut gitu kan. Nah cuman kan yang kita lihat juga dan ini juga dilakukan oleh OJK ya gitu. Karena banyak masyarakat kita itu yang belajar itu bukan konvensional, justru belajarnya itu dari YouTube dari media sosial. Jadi yang ditayangkan di media-media tersebut itu secara nggak langsung sudah dianggap benar gitu dan wajar gitu. Padahal kan sebenarnya belum tentu. Belum tentu betul. Nah makanya itu kita bilang penting sekali untuk meningkatkan literasi finansial lah di Indonesia itu gitu. Karena kenapa? Karena paling nggak dengan begitu masyarakatnya itu tahu Anda itu berinvestasi ke produk apa gitu dan tahu resiko yang diambil untuk berinvestasi ke produk itu gitu. Apakah dengan return segini ini untuk produk seperti ini wajar gitu kan? Nah itu kan common sense-nya gitu kan. Kan ibaratnya kalau orang disuruh berenang langsung ceburin aja nggak pernah belajar berenang kan PR juga gitu. Gitu. Seperti itu. Jadi kita sebagai investor nggak bisa nggak bisa percaya begitu aja 100% terhadap apa yang kita lihat di YouTube dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin perlu memang ada pembelajaran yang kalau bisa yang itu formal tapi kalau enggak ya kayak pengambilan sertifikasi juga itu bisa jadi hal yang positif juga untuk kita benar-benar common sense kita jalan mungkin. Iya benar. Oke, dan yang menarik juga gini Pak, fenomena yang terjadi itu banyak juga akhirnya investor-investor karena mengejar cuannya, profit yang gede, multi-bagger dan lain sebagainya akhirnya masuk ke suatu instrumen investasi yang high risk banget gitu. Mungkin kalau saham ya mungkin LQ45 udah relatively aman lah kira-kira gitu ya. Likuiditasnya dan lain sebagainya. Fundamental juga pasti well perform lah gitu ya. Tapi banyak juga investor-investor yang belum ngerti-ngerti banget soal investasi, soal market, pasar saham dan lain sebagainya. Masuknya ke saham-saham yang crispy Pak. Yang gorengan. Nah ini padahal kan kita tahu sebetulnya gorengan ini memang bisa kita mendulang profit di sana juga, tapi risikonya juga jauh lebih besar gitu ya Pak dibanding yang LQ45 gitu ya. Itu tanggapan Bapak dengan fenomena ini kayak gimana tuh Pak? Pasti. Ya sebenarnya kalau kita lihat
sebenarnya saham gorengan itu kan definisi yang market kasih ya gitu. Sebagai dari OJK, dari bursa pun nggak pernah ada yang namanya definisi saham gorengan gitu kan. Yang karena kenapa? Karena yang dianggap sebagai saham gorengan itu karena yang terbang itu cepet banget, tapi turun bisa cepet banget gitu. Dan ini sudah banyak kejadian juga ya di market yang dimana banyak masyarakat berinvestasi itu terjebak di sana gitu. Tapi balik lagi sih, yang paling penting itu kan saya bilang tadi kan literasi dari tentang pendidikan investasinya ya. Kan at least dari seperti Bapak bilang tadi, kalau untuk common sense-nya udah dapat, pasti mereka akan mikir-mikir untuk masuk ke produk atau saham seperti itu gitu kan. Nah juga memang saya bilang tadi, yang juga bilang culture pingin cuan cepat itu memang sudah menjamur sekali di Indonesia ya gitu. Jadi orang itu hanya melihat, wah ini dalam waktu sebulan tiba-tiba bisa untung 100% bagaimana gitu kan. Nah orang jadi tergiur di sana, ya akhirnya ikut-ikutan FOMO kan. Nah sebenarnya ini yang harus diketahui juga gitu oleh masyarakat, bahwa sebenarnya hal ini tuh tidak wajar gitu, dan harus juga ditambah dengan oleh pengetahuan sehingga ya saya bilang tadi common sense mesti jalan gitu. Tapi bukan berarti sebenarnya kita nggak boleh menyentuh sama sekali saham-saham yang tier 3 ini gitu sebetulnya kan, atau market cap di bawah 10T, bukan kita berarti nggak boleh gitu. Nggak boleh. Sebenarnya ya asal tahu kapan waktu masuk kapan waktu keluar bisa gitu kan. Tidak kalau kita lihat ini kan juga banyak orang-orang yang akhirnya terkenal karena berhasil untung banyak dari saham-saham tersebut kan gitu kan. Nah tapi kan itu butuh ya mungkin memang dari sendiri jam terbang udah jago gitu, atau memang hoki juga gitu kan. Nah cuman itu kan kalau hoki itu kan ibaratnya 0, berapa persen dari kecil sekali gitu dari orang yang ikutan kan. Nah gitu. Oke. Mungkin kita bicara soal ini Pak, soal asimetris antara untung dan rugi. Ini juga yang perlu kita ketahui, karena banyak juga yang di awal saya Pak masuk ke pasar saham itu kurang lebih kalau nggak salah 2018. Di situ di awal saya mungkin hitungan saya masih ngaco banget. Jadi kalau saya turun 10%, saya tinggal cuan 10% udah balik tuh modalnya. Padahal setelah belakangan ini saya coba pelajari lebih lanjut, ternyata itu salah gitu. Jadi kalau saya punya 100 juta, saya turun 10%, berarti kan sisa 90 juta. Kalau saya cuan 10%, itu ternyata 99 juta jadinya. Kan 10% dari 90 juta, 9 juta. Artinya nggak balik ke modal sebetulnya 100 juta tadi. Jadi mungkin bisa elaborasi lebih lanjut nggak sih Pak soal apa ya, kayak semacam sebenarnya kan perspektif yang salah yang terjadi pada saya waktu itu bisa dielaborasi lebih lanjut nggak sih Pak, supaya teman-teman juga di sini sadar dan ngeh bahwa itu tuh nggak gitu, nggak minus 10 plus 10 terus balik modal, tapi bisa bahkan kalau turunnya di atas 10% bisa berkali-kali ya, kita butuh berapa persen supaya bisa menghilangkan si efek drawdown-nya ini gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini balik ke pengertian konsep juga kali ya. Karena mungkin kan orang sebelum masuk ke dunia investasi itu kan biasanya deal di real sector ya ibaratnya gitu kan. Kalau real sector kan hitungannya kadang-kadang rugi 100, untung 100, udah balik gitu. Jadi hitungannya nominalnya gitu kan. Nah tapi kan kalau di capital market itu sedikit berbeda ya gitu. Karena kita taruh modal, dan modal ini kita gunakan, kita kembangkan untuk mencapai keuntungan tertentu gitu kan. Seperti itu ya. Nah, tapi di satu sisi kan untuk mencapai keuntungan itu kita harus ambil risiko, dan risiko itu bisa either untung lagi atau even turun lagi, or even habis gitu, ya kan? Nah, di sini nih yang harus di ngertiin konsepnya. Kita berhitung dengan konsep persentase seperti yang Bapak bilang tadi kan. Jadi contoh investment saya mulai 10 juta gitu. Nah, untuk mencapai 10 juta lagi jadi 20 juta itu kan butuh 100% kan. Jadi untuk double itu butuh 100% gitu. Nah, tapi dari 20 juta itu untuk turun ke 10 juta lagi itu hanya butuh turun 50%. Jadi sebenarnya nominalnya sama gitu, tapi secara persentase itu jauh lebih kecil lah ibaratnya. Untuk turun tuh butuh jauh lebih kecil gitu. Nah, untuk ngebalikinnya lagi itu butuh 100% lagi. Nah, ini mungkin yang dibilang namanya recovery factor kali ya. Recovery factor. Jadi emang dibutuhkan persentase dan waktu yang lebih lama untuk membalikan keadaan sebagai keadaan semula gitu. Nah, kenapa? Karena kalau bisa dibilang itu kalau turunnya balik lagi itu turun 50% itu yang kehilangan tuh bukan nominalnya aja gitu. Berarti secara teori kehilangan juga opportunity yang buat ibaratnya compounded annual return-nya juga gitu kan. Jadi kan instead of bisa
untung 10% lagi, 20% lagi, ternyata malah rugi 50% gitu kan. Nah sehingga untuk membalikannya itu butuh recovery-nya yang lebih lama, waktu lebih lama. Dan ini juga terjadi bukan hanya di level saham dan fund juga. Kalau lihat indeks pun setelah krisis 2008 atau 2020 gitu kan. Untuk balik ke level itu lagi biasanya butuhnya, misalnya crashnya butuhnya waktu 3 bulan, ternyata butuh baliknya lagi itu setahun lebih gitu. Betul. Itu kan. Nah itu memang terrefleksi di segala, maksudnya bukan di saham, di fund aja ya, even di indeks sendiri pun seperti itu. Kejadiannya kayak gitu. Iya. Oke, jadi ini juga biar teman-teman juga paham bahwa tadi namanya apa yang faktor tadi? Recovery factor. Recovery factor itu perlu dicermati bahwa memang kalau turunnya 10% itu butuh mungkin sekitar 11% supaya bisa balik lagi ke level yang sama. Kalau turunnya lebih dalam lagi, misalkan 20%, berarti recovery factornya bukan 20%, tapi lebih dari itu. Lebih dari itu. Itu yang di internet juga banyak sih ada tabel-tabel kayak gitu ya Pak. Itu mungkin bisa dibaca-baca juga, nanti teman-teman di googling aja kayak gitu ya. Dan mungkin aku juga mau nanya soal ini Pak, soal gimana sih kita sebagai investor itu benar-benar bisa paham dan bisa menerapkan soal manajemen risiko, risk management ini supaya kalau kita alokasiin duit kita untuk investasi, kita tuh nggak kondisinya tuh seringnya gini Pak. Jadi misalkan kita udah pasang stop loss misalkan anggaplah 5%, tapi seringkali market ini masih bisa nih. Nah itu gimana supaya kita akhirnya nahan drawdownnya terus jadi minus 8%, minus 10%, itu gimana cara kita supaya nggak nge-break rules yang sudah kita buat sendiri gitu. Karena itu kan akan merusak kita punya psikologis dan lain sebagainya gitu. Iya. Nah kalau untuk itu sih sebenarnya cara yang paling benar itu dengan menggunakan sistematis investing kali ya. Jadi rule-rule-nya itu di setup gitu. Atau misalkan sebagai investor pemula gitu misalkan ya, misalkan kita tahu wah saham BBC bagus nih gitu. Ternyata saham BBRI juga bagus, BNI juga bagus gitu. Ya udah kan sebagai investor pemula mungkin ya udahlah, ini bagus semua kok, track recordnya bagus ya ambilnya semua. Gitu. Beli semua gitu. Kayak supermarket Pak. Iya gitu. Nah itu gimana tuh? Nah tapi kan sebenarnya kalau beli saham-saham tersebut emang secara return bagus gitu. Tapi sebenarnya saham BCA ditambah saham BRI ditambah lagi saham BNI, tapi secara resiko itu justru itu bikin makin resiko gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau dilihat segi resiko itu justru makin resiko. Kenapa? Satu, compete di industri yang sama. Kalau industrinya turun semua kan. Seperti itu. Benar. Terus yang kedua lagi, dan industrinya ini misalkan hanya fokus ke banking aja kan. Jadi terkonsentrasi tuh, yang saya bilang tadi turun semua gitu. Dan banking ini kan maksudnya menyebar efeknya tuh bisa ke sektor-sektor lain juga kan. Gitu. Spillovernya gitu. Jadi misalnya sektor ini turun, yang misalkan properti atau apa gitu kan, ada efek juga ke banking gitu kan. Iya. Nah jadi menurut saya di situ diperlukannya untuk manajemen risiko itu salah satunya mungkin diversifikasi dari pemilihan saham tersebut. Atau misalkan di levelnya mainnya portfolio reksadana misalkan gitu ya. Mungkin bisa dipakai juga istilah tuh namanya core satellite approach gitu. Jadi instead of hanya fokus ke satu reksadana aja, kita tuh bisa fokus ke beberapa reksadana yang misalkan untuk core-nya itu yang fokusnya itu ke reksadana yang fokus ke indeks gitu misalkan. Jadi performanya benar-benar ngikutin indeks gitu. Misalkan ada yang fokusnya ke LQ45, ke ADX 30, atau mungkin ada yang FTSE juga kan, MSCI gitu. Core pakai itu karena itu broad market index, jadi performa sama kurang lebih resikonya tuh ngikutin indeks kan gitu kan. Dan satu lagi sisanya itu satellite-nya itu mungkin bisa fokus emang kalau mau ke saham bisa ke saham juga gitu. Misalnya saya percaya wah nih kayaknya saham Telkom atau Astra bakal perform nih, ya udah saham atau yang lain-lain juga gitu. Nah jadi secara resiko terjaga, turunnya itu drawdown-nya nggak banyak banget. Kalau misalkan itu pasti ada misalnya 60-40 gitu ya, 60 ngikutin market, 40-nya itu yang benar-benar sahamnya gitu. Jadi ada anchor-nya lah gitu. Jadi secara resiko terjaga. Dan yang perlu kita tahu juga kan investasi itu kan maraton ya, bukan sprint gitu. Jadi sebagaimana Anda menjaga performa Anda, tapi di satu sisi gimana cara menjaga supaya rugi atau drawdown itu nggak terlalu besar gitu. Seperti itu. Nah, kalau tadi saya perhatiin memang lebih ke arah aset diversification-nya gitu Pak. Tadi yang dijelaskan kayak mungkin pilihan sektornya bukan hanya perbankan saja, tapi dibagi-bagi ada sektor ini, sektor itu. Mungkin juga tadi pakai indeks di reksadana supaya
Kan kalau reksadana berarti kan banyak nih kantong ini banyak saham-saham di dalamnya kira-kira gitu kan. Tapi kalau dari sisi misalkan ya tadi yang saya sampaikan, misalkan saya mau beli saham X gitu. Sebetulnya secara saya tuh mau stop loss di minus 5% gitu. Tapi kalau karena gini, ini pengalaman pribadi Pak. Jadi ketika sudah di minus 4,8 misalkan dianggap 4,8% mendekati 5%, itu ternyata beatnya tebel nih gitu. Ini ada di area klasik support nih, area support nih. Ini kayaknya bisa reject nih, reject. Akhirnya kita hold terus dia turun lebih dalam Pak, misalkan dari minus 5% terus jadi minus 8% misalkan gitu. Terus kita lihat lagi ada support lagi nih di bawah nih, beatnya makin tebel lagi, ternyata makin turun lagi. Nah itu berarti kan sebenarnya ada yang salah dengan diri saya sendiri ya, tidak konsisten dengan rules yang sudah saya buat tadi di stop loss 5%. Itu gimana supaya saya dan juga teman-teman juga bisa nggak mengulangi kesalahan saya gitu, supaya gimana supaya kita itu bisa lebih konsisten untuk berinvestasi, bertrading lah gitu kayak gitu. Ya itu sebenarnya balik lagi sih ke pertama disiplin ya. Kan kita satu lagi mungkin yang paling penting tujuan investasinya seperti apa gitu kan. Apakah berinvestasi, apa untuk trading dan lain-lain kan. Kalau berinvestasi ya mungkin jangkanya lebih panjang gitu. Kalau untuk trading pun mungkin jangka pendek. Tapi kan untuk mencapai yang Bapak bilang tadi, cara stop loss di mana itu kan tetap mesti disiplin ya, sistematis gitu. Karena kalau kita lihat secara return pun, itu investasi yang kalau dibilang pakai feeling gitu, itu pasti performanya jauh lebih jelek dibanding sistematis gitu. Walaupun in the short term yang pakai feeling mungkin bisa lebih tinggi ya, bahkan ada hokinya gitu. Tapi kalau tarik long term itu yang sistematis itu lebih jelas. Nggak sustain mungkin kalau yang feeling-feelingan gitu. Iya, secara sistematis mungkin misalkan Bapak targetin, saya pengen tahun ini kira-kira cari untung 10-15% gitu. Ya udah, maksudnya percaya begitu dapat 15-10% ya udah stop gitu maksudnya. Jual semua, pindahin misalkan taruh deposito, pindahin taruh money market dan lain gitu kan. Nah jadi kalau nyari untung sih ya to be honest nggak ada ujungnya ya. Semua juga pingin gitu kan. Tapi kan yang paling penting gimana cara memanage capitalnya supaya preserve kan. Nggak hilang lah ibaratnya gitu kan. Gitu. I see. Berarti ini udah cukup clear juga ya tadi. Intinya kita juga yang disampaikan Pak Indra, make sure kita ini trading atau investasi gitu ya. Bahkan mungkin kalau untuk investasi seringkali juga ada yang menyebutkan kalau semakin dia turun harganya, semakin besar kita punya margin of safety dari intrinsic value-nya, justru itu bisa kita, artinya makin murah kan dia, jadi justru kita bisa makin happy lagi karena harganya terdiskon. Mungkin gitu ya Pak kalau untuk investasi. Tapi kalau untuk trading ya benar-benar harus disiplin, sistematis dengan apa yang sudah kita plankan gitu ya. Minus stop loss 5%, ya buang gitu apapun yang terjadi. Paling nanti kalau oke lagi baru kita masuk lagi mungkin gitu ya, entry lagi dan lain sebagainya. Mungkin gitu ya Pak. Oke, berarti sudah cukup clear nih antara tadi dan investasi. Tapi mungkin buat teman-teman nih, khususnya kalau yang memang ada kesibukannya tersendiri juga, mungkin nggak sebegitu bisa memantau market dan kondisi-kondisi ekonomi, baik itu di global maupun di Indonesia, mungkin bisa dipertimbangkan untuk reksadana di Pinnacle gitu ya Pak. Mungkin ada kelebihan-kelebihan tertentu dari Pinnacle Investment. Ya mungkin tadi yang saya jelaskan pertama kali ya, Pinnacle itu kan fokus ke kuantitatif ya. Jadi secara investasinya itu very transparan, very systematic, dan jauh dari human bias, human emotion gitu. Jadi resikonya pun kita jaga gitu. Karena kita ada set of rules yang kita jelaskan supaya bisa mendapatkan hasil yang optimum gitu. Nah optimum ini kuncinya mungkin ya. Optimum itu bukan hanya dari segi returnnya tapi dari segi risikonya juga. Jadi kita benar-benar monitoring universe kita, pemilihan saham-saham kita, dan juga pembobotannya itu. Kita punya model tersendiri untuk melakukan hal tersebut gitu. Dan ini benar-benar kita buat semua in-house. Jadi mungkin kalau banyak juga MI lain tuh yang menggunakan ibaratnya beli model dari luar lah gitu. Nah cuman kan biasanya mereka itu modelnya plug and play kan. Mereka nggak benar-benar develop dari awal banget. Maksudnya untuk market Indonesia. Mungkin market Hong Kong atau market Singapura udah di-plug aja kayak Indonesia market gitu kan. Mungkin setahun bekerja, 2 tahun bekerja, tapi tahun ketiga belum tentu gitu. Dan model ini juga selalu berkembang ya. Jadi seiring perkembangan market, pasti model juga berkembang gitu. Nah ini benar-benar kita terapkan day to day untuk di semua produk kita ya. Nah, kita juga ada yang produk flagship kita itu untuk saham itu namanya Pinnacle Strategic Active Fund. Nah itu dari tahun 2015 kita udah gunakan konsep tersebut. Dan alhamdulillah sampai tahun ini
performanya itu kurang lebih bisa mimicking indeks ya gitu. Dan juga salah satu fund dengan performa yang cukup baik di the last 10 years lah gitu. Dan juga kita ada fokus juga yang ke reksadananya fokus ke Indonesia Bond Fund, itu jadi fokusnya ke FR. Jadi kita benar-benar ngikutin Indonesia Government Bond Index. Kita trading on run off down juga gitu. Nah, kita juga ngukur resikonya nih supaya sesuai dengan indeksnya sendiri. Dan juga ada juga yang money market, namanya Pinnacle Money Market Fund. Nah, ini salah satu fund yang juga lumayan favorite di market ya. Karena kurang lebih hampir setiap tahun masuk nominasi juga gitu untuk jadi fund terbaik. Dan kita juga fokusnya ke liquidity sih instead of return gitu. Returnnya cukup baik, cuman secara liquidity pun kita sangat baik sekali gitu. Kita juga jadi banyak pilihan untuk berbagai partner kita untuk yang kalau yang demen switching itulah. Jadi kita kan very liquid, jadi untuk switchingnya lebih gampang gitu. Kalau dari sisi return mungkin Pak, bisa di-mention beberapa, kalau produk ini kurang lebih sekian persen average per tahunnya kayak gitu. Kalau yang kurang lebih yang money market fund ya, yang flagship money market kita, Pinnacle Money Market Fund itu, kalau disetahunkan itu kurang lebih di antara 5,6 sampai 5,8 per tahun. Berarti di atas deposito ya basically ya? Oh iya, pasti. Jauh sih, deposito mungkin berarti 3-4% mungkin. Iya, tapi kan itu juga udah net lagi kan, deposito masih dipotong pajak kan. Betul. Ini secara 5,6, 5,8. Udah net. Iya. Oke, berarti mantap banget nih money market fund tadi ya Pak ya. Pinnacle Money Market Fund. Pinnacle Money Market Fund. Ya. Oke, siap. Berarti ini udah jelas nih kalau buat teman-teman nanti mau investasi bisa langsung ke Pinnacle Investment, khususnya yang tadi ada salah satunya adalah Pinnacle Money Market Fund gitu ya di investasiku. Oke, jadi mungkin kita masuk lagi Pak ke soal peran emosi dalam investasi ya. Jadi seringkali kita itu sering dengar juga ya soal fear and greed, kemudian juga ya banyak behavioral finance yang terjadi gitu ya di pasar gitu dan juga di investor-investor. Nah, itu pada akhirnya juga kan akan mempengaruhi kita dalam keputusan untuk berinvestasi. Yeah. Nah, mungkin bisa dielaborasi sedikit nggak sih Pak, sebetulnya kayak ini behavioral finance ini seberdampak apa, terus mungkin ada satu atau dua contoh dari behavioral finance yang sering kali terjadi gitu di kita para investor. Sebenarnya behavioral finance ini kan suatu konsep yang baru di common ini kurang lebih the last 10-20 years ya. Gitu. Sebelumnya itu kan ya it's a typical market gitu ya. Nah, justru kalau kita lihat secara detailnya itu justru yang memang menggerakkan market itu semuanya behavior sentiment lah gitu. Iya kan? Sentimen baik dalam negeri ataupun luar negeri. Contohnya misalkan yang pas pemilihan Prabowo, programnya apa-apa gitu. Nah, itu kan mendrive market kan. Gitu. Di sisi lain pun juga sama gitu. Jadi memang sentimen atau behavior finance ini salah satu core dari keadaan market juga gitu, market sendiri gitu. Nah, yang paling penting kan bagaimana kita bisa ibaratnya apa ya, mengeksploitasi keadaan tersebut untuk keuntungan kita gitu kan. Nah, kan kalau kita lihat juga market itu didrive oleh fear and greed ya. Jadi harusnya orang udah di level yang ini kayaknya udah tinggi banget nih, harusnya orang udah fear gitu. Tapi karena greed akhirnya dia tetap masuk. Akhirnya pun kena gitu kan. Ataupun ada juga orang yang terlalu percaya dengan satu saham atau satu produk gitu. Yang akhirnya karena saking percayanya harusnya udah keluar atau cut loss masih stay aja gitu. Overconfidence gitu kan gitu. Nah, jadi kan ini sebenarnya mungkin kalau emang dia belinya di harga yang sangat murah masih untung gitu. Tapi kan Anda kurang lebih hilang potensial keuntungan segini gitu kan. Nah, gitu. Belum lagi kalau yang masuk dari tinggi ternyata turun rugi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya hal-hal tersebut adalah hal yang sangat common terjadi di market gitu. Nah, yang penting kan bagaimana caranya mengeksploitasi hal-hal tersebut gitu. Yang saya bilang tadi, makanya berinvestasi itu harus secara sistematis gitu. Nah, ini sebenarnya konsep yang saya percaya dan juga kita terapkan di Pinnacle Investment gitu. Investment itu adalah sistematis dan jelas, transparan gitu bagaimana gitu. Makanya saya bilang tadi kenapa kita sangat percaya sekali dengan Quant, karena Quant itu very transparan, very sistematis. Ngelihatnya hanya data aja. Kalau datanya bilang apa, kita hasil investasinya seperti apa gitu. Nah, jadi kita menggunakan memang tarik seluruh data yang ada di Indonesia ini dari segala source,
Nah itu kita gunakan, kita analisa. Kalau namanya tuh apa ya? Kalau orang bilang tuh namanya faktor investing lah. Jadi indeks ini dari misalnya awal tahun 2008 dari 2000 sampai ke 7000 ini apa yang ngedrive nih gitu. Sektor-sektor apa gitu maksudnya? Nah, karena kalau memang faktor, ini faktor Pak. Faktor. Oke, faktor. Nah, faktor tuh ada faktor apa aja gitu. Nah, ini setelah kita analisa tuh ada 4 faktor yang kurang lebih berkontribusi menaikkan indeks nih. Indeks. Dari 2000-an ke 7000-an gitu. Ada faktor value, ada faktor momentum, ada faktor quality sama volatility. Nah, jadi dari saham-saham yang kita analisa ini, nah ini kita ibaratnya kita filter lagi lah. Di universe itu kita filter berdasarkan faktor ini nih. Faktor ini. Nah dari sana terbentuk kita bilang yang portfolio kita lah gitu. Baru dari sana pembuatannya lagi yang dengan namanya risk model kita itu kita kita develop sendiri juga. Nah itu jadi bisa menjelaskan kira-kira untuk saham ini dengan faktor ini kira-kira pembuatan optimum berapa. Nah optimum ini bukan dari segi potensial return aja, dari risikonya juga gitu. Jadi untuk tiap risiko yang kita ambil, returnnya ini harus kira-kira dapatnya segini gitu. Risk reward ratio-nya gitu. Ya, jadi kalau yang familiar dengan finance itu ada termnya tuh efficient frontier curve itu loh, yang Markowitz gitu. Jadi untuk certain risiko diambil, return optimum segini gitu. Nah itu benar-benar kita coba terapkan di Pinnacle tuh. Jadi segini, karena at one point itu untuk resiko yang diambil itu return jauh lebih rendah, jadi diminishing return gitu. Jadi nggak make sense untuk ambil resiko yang terlalu tinggi untuk dapat return lebih tinggi, karena secara statistik hal itu tidak sulit tercapai gitu. Jadi kita harus cari yang optimum dari segi resiko dan return. Nah ini makanya saya bilang fear and greed memang itu adalah hal yang common di market, tapi gimana yang penting caranya mengeksploitasi hal tersebut gitu. Nah salah satunya kalau memang ya kan kalau kita di Pinnacle memang punya resource ya gitu. Tapi kalau untuk yang investor yang pemula atau apa sih, yang paling penting itu harus ada sistematisnya sih, disiplin dan lain-lain itu sih. Nah itu. Nah berarti tadi juga ada mention soal risk dan disiplin itu. Mungkin aku mau nanya soal ini Pak. Kalau buat investor ataupun ya mungkin kita bicara investor lah biar agak lebih panjang. Kalau dia sudah rugi nih Pak, kondisinya udah minus 10% gitu. What should they do gitu? Apa yang harus dilakukan? Apakah averaging down itu hal yang perlu mereka lakukan? Atau mereka harus buang? Atau trimming pelan-pelan? Atau what should they do gitu kalau sudah minus kayak gitu? Ini pertanyaan sejuta umat sih. Iya. Iya betul pasti. Nah kalau menurut saya sih yang paling penting harus pertama kali menganalisa investasi orang tersebut ya, atau portfolio orang tersebut gitu. Nah ini penurunannya dari apa nih? Apakah dari karena memang terlalu terkonsentrasi dari salah satu saham atau gimana? Apakah dia kurang diversifikasi gitu kan? Memang beda-beda sih, maksudnya kan keadaan orang cara investasi dan preference beda-beda ya gitu. Nah mungkin yang paling penting tadi harus tahu isi portfolio sendiri gitu, dan bagaimana mengukur risiko tersebut gitu kan. Nah mungkin dari sana setelah tahu bagaimana nih cara menanggulanginya gitu kan. Nah mungkin kan ada yang caranya harus rebalancing. Jadi instead of fokus ke 4 saham, 5 saham, misalnya 2-3 saham, jadi fokusnya ke 6-7 saham atau 10 saham gitu kan, untuk meminimalisir risiko gitu. Nah mungkin ada yang juga caranya bisa pakai yang saya bilang tadi, core satellite approach gitu. Jadi untuk meminimalisasi risiko, jadi instead of tadinya 100% ke saham, jadi ada yang 40 atau 50 atau 60% itu ditaruh ke reksadana yang mimicking index gitu. Jadi secara risiko juga lebih terjaga. Jadi ada anchornya, kalaupun turun nggak sampai turun banget gitu. Dan juga bisa juga kalau bisa lihat kan sekarang juga banyak paper yang di market ya gitu kan. Bagaimana sih cara mengatur portfolio yang benar, bisa juga belajar di situ gitu. Sebenarnya yang paling penting juga ya harus tahu sih berinvestasi ke produk apa, target tujuannya seperti apa gitu kan. Karena untuk yang berinvestasi untuk trading ataupun jangka panjang, misalnya dana darurat ataupun misalkan untuk biaya sekolah atau biaya pensiun, itu kan cara berinvestasi juga beda kan. Dan cenderung lebih long term, dan produk-produk diambil pun
nggak terlalu beresiko biasanya gitu kan. Jadi kembali lagi ke preference masing-masing juga sih. Iya, risk profile masing-masing, juga mungkin latar financialnya masing-masing juga ya. Mungkin ada yang berkeluarga, mungkin nanti agak beda. Mungkin ini duitnya duit panas atau duit dingin. Mungkin nanti actionnya juga berbeda juga gitu ya. Benar. Oke. Mungkin bisa ini nggak Pak? Setelah kita dari awal nih kita banyak sudah bahas soal untung rugi investasi, kemudian cara tadi ada behavioral finance, kemudian tadi juga sempat mention soal di Pinnacle Investment soal quant kayak gitu, kuantitatif. Kalau di sum up ada nggak mungkin 1-2 kalimat, atau mungkin kependekan 1-2 kalimat ya, mungkin beberapa sentence lah gitu ya, yang untuk sum up semuanya itu takeaways-nya tuh apa dari awal sampai saat ini gitu, mungkin yang penting yang perlu kita paham. Jadi menurut saya sih pesan saya mungkin berinvestasi itu adalah suatu hal yang harus menurut saya gitu. Nah, tapi bagaimana untuk berinvestasi yang baik? Yang pertama mungkin harus meningkatkan literasi keuangan atau literasi investasinya gitu. Karena dari sana Anda akan bisa belajar segala macam tentang dunia investasi, jenis produknya, resikonya, atau jenis produknya. Nah, dari sana mungkin Anda bisa lihat resiko atau profil resikoan mana yang Anda cocok gitu. Nah, dari sana mungkin bisa pelan-pelan untuk mulai berinvestasi dan terus belajar gitu. Karena kita tahu investasi ini kan maraton ya. Nah, beda gitu. Jadi emang untuk jangka panjang harus belajar lebih banyak dan tetap berinvestasi dan terus mencoba lah seperti itu. Sama mungkin bisa pertimbangkan ke Pinnacle Investment itu ya Pak. Oh, soal pasti. Quant itu ya. Itu karena buat saya menarik banget sih, ini bisa dipelajari. Mungkin kalau ada hal-hal yang aku juga pasti akan banyak pertanyaan nih soal Quant ini, karena benar-benar cukup baru juga di telinga ya. Dan mungkin ya itu tadi source SDM-nya juga limited ya, orang-orang yang bisa modeling segitunya soal Quant tuh kayaknya memang masih sedikit ya. Masih sedikit di Indonesia. Jadi mungkin bisa nanti diulik-ulik lebih lanjut soal Pinnacle Investment. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi mungkin ini intinya investasi itu ya tadi sudah disampaikan Pak Indra juga bahwa ini long term gitu namanya investasi, dan kita harus tahu betul sendiri produknya itu seperti apa. Jadi kalau saham tuh ya sektornya seperti apa, kemudian emitennya secara rinci gitu ya. Dan kalau investasi berarti kita harus tahu sampai dia punya anak usaha apa, terus rasio-rasio keuangannya, revenue-nya dari mana, dan juga bisnis modelnya gitu ya. Kita harus paham dia dapat duit dari mana dan sebagainya. Supaya kita nggak beli kucing dalam karung gitu ya Pak. Kalau berinvestasi kan harus tahu betul kita masuknya ini apa gitu gitu ya. Harus tahu luar dalam lah. Betul harus tahu luar dalam gitu ya. Banyak ikut-ikut RUPS juga mungkin bisa ya. bisa. Public expose dan sebagainya gitu ya untuk cari informasi. Oke, siap. Mantap, terima kasih Pak Indra untuk kesempatannya, untuk kita udah ngobrol banyak juga, untuk insight buat teman-teman kawan Visto juga terima kasih banget. Terima kasih juga kehadirannya. Siap. Jangan lupa juga untuk kawan Visto semua untuk terus bertransaksi di aplikasi investasiku, baik saham, reksadana maupun juga obligasi, karena setiap transaksi di investasiku, kawan Visto akan mendapatkan cashback berupa MPC Point yang bisa dipakai untuk belanja di seluruh merchant dari Citicorp, atau juga dapat dibelikan produk reksadana pilihan di aplikasi investasiku. Terima kasih juga pastinya untuk kawan Visto yang sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share maupun juga subscribe YouTube dari investasiku. Dan jangan lupa untuk terus ikuti kami di Instagram dan juga TikTok. Sampai jumpa di episode berikutnya. Investasiku for better tomorrow. Bye-bye.